Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para muazzin, muazziyat yang kami muliakan, utamanya para ulama, para habaib, para umara, baik sipil, TNI maupun Polri, pertama Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Wahyu Hidayat, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, muslimin muslimat yang kami muliakan. Saat ini kita mendapat musibah yang amat besar, yaitu kehilangan sosok ulama karismatis yang patut kita anggap sebagai guru kita semua. Guru dalam artian digugu ucapannya dan ditiru perbuatannya. Dan kini beliau tidak bersama kita lagi, tapi jasadnya, tapi ilmu-ilmunya, teladan-teladannya, contoh-contoh yang ditampilkan dalam kehidupan beliau sehari-hari akan hidup insya Allah selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Maka memang kita harus merasa berduka, merasa susah di dalam menghadapi musibah ini. Karena sangat-sangat keliru apabila kita tidak susah menghadapi musibah kematian guru kita, almarhum al-maghfur Romo Ki Haji Muhammad Bayyutowi Bosule. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahzan bi mautil ulama fa huwa munafiq." Barang siapa merasa tidak susah, tidak prihatin atas wafatnya seorang ulama, berarti di hati ada bibit-bibit kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kewafatan beliau ini juga harus kita ikhlaskan agar perjalanan beliau bisa lancar sampai surganya Allah Subhanahu wa taala.
ketika proses di alam kubur lancar, maka fase-fase perjalanan berikutnya akan lancar. Dan kita yakin itu, insya Allah, sampai surga firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada kesempatan yang sangat memprihatinkan ini, di satu sisi kita berduka, tapi juga mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idun, cukup kematian memberi nasihat. Apakah kita bisa wafat seperti almarhumlah Romo Kiai Baituri? Beliau menghabiskan umur dalam hidupnya hanya untuk pengabdian kepada masyarakat nusa dan bangsa sebagai pengejawantahan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebagai kiai mewakafkan hidupnya untuk kebaikan umat, memberi nasihat, memberi contoh dan teladan, mendoakan agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Maka kita yang saat ini bertakziah, pasti suatu saat akan ditakziahi. Maka kita harus bisa meneladani jejak beliau yang kita yakin beliau dalam keadaan husnul khotimah. Beliau tidak berhenti mengajar kecuali dalam kondisi yang sudah tidak mampu lagi. Beliau masih mengajar di pondok, di depan dalam, sampai sudah tidak mampu lagi di dalam tetap mengajar sampai betul-betul thumma radadnahu asfala safili, kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya kinayah bahwa beliau sudah tidak mampu lagi untuk mengajar, tapi tetap mendapatkan pahala mengajar, menyebarkan ilmu Rasulullah SAW, membimbing umat menuju keselamatan dunia akhirat, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muazzin yang kami muliakan, kami mewakili keluarga. Yang pertama, menghaturkan syukur atas takziah panjenengan semua, dan semoga takziah panjenengan pada saat ini menjadi saksi bahwa almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Baituri adalah orang yang baik. Kami mohon persaksian, Kiai Baituri ini orang baik apa orang baik? Baik apa baik? Baik apa baik? Antum syuhada Allah. Panjenengan jadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau adalah orang baik. Kemudian kami mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas nama beliau almarhum selama bermuasyarah kepada panjenengan semua, kepada para ulama, habaib, kepada para pejabat, kepada para sesepuh, tokoh masyarakat, kepada para jamaah dan santri, apabila beliau ada khilaf dan salah, kami mohonkan atas nama beliau untuk dimaafkan. Dan apabila ada sangkut paut
yang berupa hak adami, apakah itu hutang piutang atau perjanjian maliyah, sekiranya bisa diikhlaskan, kami mohon untuk diikhlaskan. Dan apabila tidak bisa diikhlaskan, kami harap untuk menghubungi keluarga, akan kami selesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersih, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak punya dosa terhadap sesama manusia, sehingga beliau bisa merasakan nikmatnya kubur, indahnya fase-fase perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten sambutan atas nama keluarga ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih wonten wekdal kangge panjenengan sedaya hadirin utaminipun dipun suwun derek berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan Yasin Tahlil insyaallah selama 7 hari. Kami belum mengetahui kapan waktunya dan di mana tempatnya. Bisa di sini. Di masjid. Di Gading maksudnya. Tahlil Yasin dilaksanakan ba'da Isya di dalam pondok pesantren Miftahul Huda Gading. Mekaten billahi taufiq wal hidayah wa bihi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.